Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih tentang bagaimana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin disebutkan bahwasannya tentang masalah hitungan sholat witir. Kemudian kalau membatalkan witir sekarang, niat batalkan witir. Jadi kan dia sudah sholat misalnya 3. Setelah Isya, bangun malam, kemudian dia sholat lagi 1. Supaya 4, baru dia sholat 7, jadi 11. Ini berarti dalam kenyataannya ini, dalam satu malam ada 2 witir. Witir yang pertama yang dia laksanakan 3 itu. Kemudian witir yang kedua, yang 1 ketika bangun. Berarti witirnya 2 kali. Kalau penyebutan dalam VG itu namanya pembatalan witir. Hukum pembatalan witir itu tidak boleh. Wa amma naqdul witri faqad sahha fihi nahyun fala yanbaghi ay yanqudha. Wa ruwiya mutlaqan annahu sallallahu alaihi wasallam qala la witrani fi lailatin. Adapun membatalkan witir. Adapun membatalkan witir. Faqad shahha fihi nahyun, maka di dalamnya itu ada larangan. Maka dalamnya itu atau perbuatan itu ada larangan. Fala yanbaghi ayyang gudo, maka tidak sepatutnya dia untuk membatalkan witir. Maka tidak sepatutnya dia membatalkan witir. Koma bawahnya diriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Itu. Tidak boleh untuk seperti itu. Laksanakan aja kayak kemarin itu. Nah, 3 misalnya, ya tinggal malamnya hitungannya. Mau jadikan 11, ya berarti tinggal sholat 8. Itu. Nah, ada juga amalan yang diajak, yang disumberkan dari Nabi SAW. Waliman yataraddadu fi istighobihi talatufun istahsanahu ba'dul ulama wa huwa ayusalliya ba'dal witri rakaten wa huwa ayusalliya ba'dal witri rakaten, tapi jalisan ala firashihi indan naum. Jalisan ala firashihi indan naum. Ini diambilkan dari mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazhifu itu merangkak. Ila firashihi liyusallihima. Wa yaqra'u fiha idza zuzilat wa alha. Lima fihima min at-tahdhir wal wa'id. Para ulama, bawahnya ya, para ulama memberikan respon yang baik untuk seseorang yang masih ragu. Untuk seseorang yang masih ragu
apakah bisa bangun malam atau tidak? Apakah bisa bangun malam atau tidak? Koma bawahnya, yaitu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Koma, setelah dia melaksanakan witir tersebut. Setelah dia melaksanakan witir tersebut. Ya kan, anak ragu. Anak ini bisa bangun apa enggak nanti malam. Maka kemarin disebutkan untuk cara yang pertama. Untuk melaksanakan witir terlebih dahulu. Kalau bangun ditambahi, kalau enggak ya enggak. Nah, ada juga amalan di sini. Sama seperti kemarin. Anak ragu. Bangun apa enggak? Anak sholat 2 rakaat. Anak setelah sholat witir, anak sholat 2 rakaat. Ya kan? Setelah sholat witir, anak sholat 2 rakaat. Koma bawahnya, sholat 2 rakaat itu, sholat 2 rakaat setelah witir itu, sholat 2 rakaat setelah witir itu, dia laksanakan dalam keadaan duduk. Dia laksanakan dalam keadaan duduk di atas tempat tidurnya. Dia laksanakan dalam keadaan duduk di atas tempat tidurnya yang dia persiapkan untuk tidur. Yang dia persiapkan untuk tidur. Berarti sholatnya di mana? Di atas ranjangnya. Dalam keadaan duduk. Apakah boleh? Kalau sholat sunnah boleh. Meskipun mampu berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Dan masalah. Paham ini? Koma bawahnya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merangkak untuk menuju tempat tidurnya. Rasul merangkak untuk menuju tempat tidurnya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Paham ini? Koma bawahnya, di dalam sholat 2 rakaat ini, dia membaca, di dalam sholat 2 rakaat ini, dia membaca surat Al-Zilzalah dan surat At-Takatsur. Dan Zulzilat. Dan surat Al-Hakumut Takatsur, At-Takatsur. Kenapa? Lima fihima minat tahdhiri wal wa'id. Karena di dalam 2 surat tersebut ada peringatan, ada ancaman tentang neraka. Itu. Ada yang lain yang mengatakan, riwayat yang lain mengatakan membaca surat Al-Kafirun dalam sholatnya tersebut. Nah, karena di dalamnya ada tabri'ah, lima fiha minat tabri'ati wa ifradil ibadatillahi azza wa jalla. Karena surat Al-Kafirun di dalamnya berisi pembebasan diri kepada selain Allah
dan pengesaan di dalam ibadah kepada Allah. Kan ya. Tadi sholat berapa? Di atas tempat tidurnya 2 rakaat. Ini apa? Witir. Terhitung berapa? 1. Maka itu terhitung 1. Sehingga sekarang berarti dia sholat sudah berapa? Kalau sebelumnya 3, 4. Tinggal dia kalau mau 5 nambahi 1, kalau mau 7 nambahi 3, kalau mau 11 nambahi 7. Gimana? Nambahi 7 di dalamnya tadi itu bisa dengan 2, 2, 2, 1. Jadi sholat yang dilaksanakan di atas tempat tidur itu yang 2 rakaat, makomnya itu kedudukannya 1. Perhatikan ibaratnya. Fakila, ini staigobo, komata makoma rokaatin wahidah. 2 rakaat itu menjadi kedudukan 1 rakaat. Wakana lahu ayyutiro biwahidatin fi akhiri sholatil lail. Kalau dia bangun, ngerti maksudnya? Bawahnya, kalau dia bangun di malam itu, bangun di malam itu, maka 2 rakaat itu, yang dia laksanakan di atas tempat tidurnya, itu kedudukan 1 rakaat. Dalam kurung, sehingga dia masih hitungan genap. Kok hitungan genap? Aku harus paham. Tadi sebelum sholat di atas tempat tidur, sholat berapa? Loh, itu sholat yang dari tempat tidur. Yang sebelumnya 3 rakaat kan? Karena apa? Karena dia ragu akan bangun apa enggak. Sholat witir dulu 3 rakaat. Kemudian dia sholat 2 rakaat di atas tempat tidur. Berarti hitungannya berapa sekarang? Berapa hitungannya? Berapa? 5. Hitungannya berapa? 5. Witir enggak? Witir. Baik. Bangun subuh, sudah sholat witir enggak? Sudah. Tengah malam dia bangun. Kalau tengah malam dia bangun, sholat yang 2 rakaat di atas tempat tidur itu kedudukan 1. Berarti kalau dia bangun tengah malam, dia sudah sholat witir berapa rakaat? 4. Paham enggak? Berarti dia sholat 4. Tinggal nambah witir. Jadi kalau bangun tengah malam sebelum subuh, 2 rakaat di atas tempat tidur itu terhitung 1. Jadi tetap masih genap. Kalau dia tidak bangun sampai waktu subuh, berarti terhitung 2, selesai. Ngerti? Paham enggak maksudnya? Jadi ini bisa jadi 2 sisi. Kalau di atas tempat tidur itu dia laksanakan bangun malam jadi 1, tapi kalau bangunnya ketika subuh 2. Paham ini? Setelah itu baru dia melaksanakan penyempurnaan witir sampai waktu subuh. Kalau bangun maksudnya. Yang dikatakan di sini apa? Wa ka'annahu shara ma madha wa ka'annahu shara ma madha syaf'an bihima. Tetap syaf'an genap bihima dengan 2 rakaat itu. Karena apa? Dia bangun. Bangun jadi 1. Berarti bukan 5, tapi jadi 4. Karena kenapa kok jadi 4? Berarti yang di atas tempat tidur terhitung 1.
Iya, satu. Kalau tidak bangun terhitung 2. Berarti sholat witir berapa? Ngerti? Apa tadi? Malah menyempurnakan witir ya? Hah? Iya, itu wis. Nah, ini mengomentari siapa? Abu Thayyib Al-Makki. Masalah riwayat ini. Beliau katakan gini, perhatikan, wastahsana hadza Abu Thalib Al-Makki rahimahullahu wa qala fihi salasatu amal. Inti kelaksanaan itu fihi salasatu amal. Gosrul amal wa tahsilul witri, ya kan? Wa tahsilul witri idama yastaigid. Terus wal witru min akhiril lail idza istaigad. Paham bapaknya? Dalam masalah ini Abu Thalib Al-Makki beliau mengatakan dalam masalah ini Abu Thalib Al-Makki mengatakan amalan ini ada 3 kebaikan atau 3 perbuatan. Yang pertama, pendek angan-angan. Pendek angan-angan itu dia mengatakan gini, gampang lah, ana insya Allah, bukan insya Allah ya, ana bangun nanti. Seolah-olah dia tidak akan mati. Sehingga apa? Dia mencukupi, enggak. Inti gunakan seperti itu, inti persiapkan witirnya bukan 3 tapi 5. Kalau tidak bangun. Kalau bangun, nyempurnakan. Tapi kalau bangun ya, berarti apa? Mungkin anak tidak bangun. Mungkin Allah mencabut ruhku. Berarti apa? Qasrul amal. Bagus. Pendek angan-angan. Lawannya turul amal, panjang angan-angan. Ya kan? Ngerti gak maksudnya? Ini janjian sama orang misalnya. Makanya tidak boleh hari ini insya Allah. Syuf Jafuran, nanti kita orang ketemu jam berapa? 7:30 ya. Jangan-jangan wis. Jam 8 aja ketemu. Seolah-olah apa? Antara jam 6 sampai jam 8 masih. Harusnya katakan, insya Allah jam 8. Jangan tidur. Jangan tidur. Insya Allah jam 8. Namanya insya Allah. Yang kedua, dia mendapatkan witir. Dia sudah mendapatkan witir. Kalau tidak bangun, menjadi 5 rakaat. Dia mendapatkan witir, kalau tidak bangun menjadi 5 rakaat. Yang ketiga, kalau memang dia bangun, dia mendapatkan witir di akhir malam. Akhir sholatnya, akhir malamnya. Wal witru min akhir lail. Gimana? Itu ya, di antara riwayat tentang masalah witir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.